asuransi rumah sakit klaim sesuai tagihan. Nama produknya adalah My Ultimate Healthcare atau kita singkat MUHC. Plannya adalah JADE. JADE ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kamarnya. Kamarnya di Indonesia, Malaysia kelasnya 500.000 atau double bed ya, mana yang lebih tinggi. Jadi kalau double bednya harga 800.000, silahkan masuk di harga 800.000. Double bed terendah itulah yang kita masuk. Tapi di seluruh dunia selain Indonesia, Malaysia kita tidak cover. Dan yang kedua, limit tahunannya untuk sakit biasa kita berikan 1 miliar per tahun. Nah, untuk sakit berat seperti kanker, serangan jantung, gagal ginjal, transplantasi organ, kita berikan 2M di tahun pertama terdiagnosa. Nah, apa artinya 2 tahun pertama terdiagnosa? Nanti saya akan terangkan di poin nomor 4. Nah, bisa dipakai kartu yaitu cashless ya di Indonesia dan Malaysia. Untuk Singapura kita tidak bisa pakai, Thailand kita tidak bisa pakai, Kamboja, Cina kita tidak bisa pakai ya. Nah, di masa tunggunya ada 3, ada 30 hari, ada 90 hari dan ada 1 tahun. Mari kita lihat satu persatu. Untuk 30 hari, masa tunggu 30 hari, maka ini berlaku untuk seluruh penyakit. Kita tidak boleh klaim dulu, habis beli, diokekan oleh underwriting, kita tidak bisa pakai dulu. Nah, setelah 30 hari kita bisa pakai seluruhnya, tetapi khusus untuk cancer, dalam 90 hari, kita tidak boleh terdiagnosa cancer. Kalau sampai dalam 90 hari kita terdiagnosa cancer, maka cancer ini akan kita kecualikan, kita tidak mau cover selamanya. Tetapi kalau misalnya dalam masa tunggu 1 tahun, setelah 90 hari di dalam 1 tahun, maka di sini jikalau kita terdiagnosa cancer, cancernya kita cover, tetapi kita tidak bisa bayarkan klaimnya dulu. Klaimnya belum bisa kita bayarkan. Ya. Nah, kapan klaim ini akan dibayarkan? Kalau kita klaim cancer ini setelah 1 tahun, yaitu di tahun kedua dan seterusnya. Nah, di tahun kedua ini kalau sampai kita terdiagnosa cancer, maka limitnya menjadi 2 miliar. Kalau cancer ini dilanjutkan untuk dirawat dan diteruskan perawatannya, kita akan terus cover, tetapi limit di tahun berikutnya kembali menjadi 1 miliar. Kalau misalnya nih, di tahun ini kita terdiagnosa serangan jantung, maka di tahun ini kita limitnya menjadi 2M lagi. Jadi booster untuk penyakit berat kita itu setiap tahun. Demikian selanjutnya jikalau serangan jantung dilanjutkan ke tahun berikutnya, maka serangan jantung akan mendapatkan perawatan sebesar 1M dan seterusnya sampai usia 110 tahun. Nah, bagaimana dengan premi? Mari kita lihat poin yang nomor 5. Kenaikan premi dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada faktor usia, ada faktor inflasi obat-obatan seluruh dunia, dan ada rasio klaim nasional. Mari kita lihat satu persatu. Di faktor usia sudah jelas ya, karena setiap tahun preminya adalah hangus dan naik setiap tahun sesuai dengan tabel. Tetapi di nomor kedua, kalau ada faktor inflasi obat-obatan seluruh dunia, artinya seperti apa? Nah, contoh pada kasus BPJS yang lalu, ingat nggak? Waktu harganya 50.000 per orang, dia naik menjadi 80.000. Nah, tahun lalu BPJS dari 80.000, tahun ini ya tepatnya naik menjadi 160.000. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sampai ada inflasi obat-obatan seperti ini, pastilah kita akan mengikuti, tetapi kenaikannya tidak terlalu tinggi. Pada saat 50.000 naik ke 80.000, kita naik 4,99%. Nah, tahun ini diperkirakan saat BPJS naik 100%, kita mungkin sekitar 8%-an, kurang lebih ya. Nanti kita akan beritahukan lebih lanjut. Per 1 April, harga akan menjadi naik. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio klaim nasional? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau klaim kita tidak pernah klaim, loh, kok kenapa preminya naik tinggi? Nah, itu artinya rasio klaim nasional, jadi klaim seluruh Indonesia terhadap produk ini itu sedang tinggi. Ya, tetapi sebaliknya, kita ini klaim terus, tetapi premi tidak naik. Kenapa? Karena klaim nasional, jadi klaim atas produk ini seluruh Indonesia memang tidak besar. Nah, mari kita lihat poin yang terakhir, yaitu klaim prorata. Apa artinya? Contoh, kalau misalnya harga double bed itu adalah 800.000 per malam, kita bisa nginap di 800.000. Ya, tetapi kalau misalnya saya tidak mau di 800.000, saya mau di VIP, ya naik ke 1 juta per malam, jadi tidak sesuai dengan plan yang dibeli.
Padahal tagihan rumah sakitnya 100 juta. Ya nggak apa-apa, maka pembayaran yang diterima bagaimana? Seharusnya kita masuk di kelas 800 tapi kita menginap di kelas 1 juta, dikalikan total bond, jadi 800 per 1 juta dikali 100 juta total bond, maka Manulife akan bayar 80 jutanya, tapi kita akan bayar sendiri 20 jutanya. Bagaimana kalau kelas double bednya full atau dianjurkan oleh dokter masuk ke ruang isolasi yang single bed? Maka kita akan berlakukan pro rata. Bila kita tidak ingin diperlakukan pro rata, bolehlah kita upgrade ke plan Emerald.